Tapi banyak orang yang bertanya, kalau kita seorang Muslim, bolehkah kita mengucap selamat Natal kepada orang Kristen? Assalamualaikum guys, saya Arini Cecep. Saya sama abang saya, dia seorang mu'alaf. Saya nak sharing sama yang masuk mu'alaf gimana caranya mengucapkan hari raya Kristen. Abang saya ini kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di konten Arini Cecep. Begini saya mau jelaskan secara detail ya. Saya seorang mualaf. Beberapa hari lalu ada ini membuat satu konten atau video untuk menanyakan saya bagaimana caranya orang mualaf memasuki Islam. Dan ketika ini katanya banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau saya ini seorang Muslim, kalau ketika saya balik ke kampung, keluarga saya adalah seorang Kristen Katolik, ya. Tapi alhamdulillah mereka itu sangat-sangat mengharapkan kedatangan saya di kampung. Dan bahkan hari ini kadang-kadang sering mereka berkomunikasi dengan saya, bertanya. Kadang-kadang anak saudara saya bertanya, "Pak, kapan pulangnya?" Aku tidak, nanti dulu, belum masanya untuk saya pulang. Tapi banyak orang yang bertanya, kalau kita seorang Muslim, bolehkah kita mengucap selamat Natal kepada orang Kristen? Saya juga bisa menjawab, ya boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Karena saya juga sebelum saya mualaf menjadi seorang Islam, saya adalah orang Kristen Katolik. Ya, jadi saya juga pada masa yang sama, saya juga harus mengucapkan selamat Natal kepada keluarga saya. Ya, karena bagi saya selamat Natal itu untuk semua orang boleh mengucap salam. Ya, sebaliknya kita juga kadang-kadang hari raya Idul Fitri banyak orang yang mengucap selamat hari raya Idul Fitri untuk kita. Ya. Lepas itu saya kadang-kadang bertanya, hati saya tertanya. Saya selalu melihat atau menonton konten Gus Mita, ya Gus Mita, itu daripada Indonesia. Itu dia mengatakan, kalau kita orang Muslim mengucapkan salam kepada orang Kristen, yakni selamat hari raya Natal, katanya haram. Ya, tapi beliau mengatakan tidak akan pernah haram. Ya, kalau orang mengatakan haram itu mungkin orang itulah hatinya yang tidak baik. Tapi ucapannya salam itu baik. Dengan mengucapkan selamat hari raya Natal kepada mereka, tidak mungkin besok kita menjadi orang Kristen, ya. Begitu juga sebaliknya. Seandainya kalau orang Islam, orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk orang Muslim, tak mungkin besok dia menjadi seorang Muslim, ya. Jadi itu, jangan salah paham. Kadang-kadang apa bang, yang jadi pertanyaan sekarang kan ada ustadz yang memperbolehkan, ada ustadz yang tak boleh. Itulah kita jadi was-was itu yang mana satu yang kita nak ikutin itu loh. Iya. Tapi itu mereka sebagai ustadz atau kiai itu memang hak dia, kewajiban dia untuk membenarkan. Jalan mana yang tak baik mereka akan meluruskan. Kita sebagai umat, kita mengikuti saja apa yang mereka tentukan. Karena bagi saya walaupun orang mualaf, tapi saya keturunan orang Kristen Katolik. Jadi ketika kalau saya pulang kampung, saya juga harus berjabat tangan dengan keluarga saya, kakak-kakak saya, apalagi saya ini anak yang paling bungsu terakhir. Jadi kalau mereka yang lebih tua daripada saya harus menghargai dan menghormati dia, seperti mana orang tua saya sendiri. Karena bagi saya keluarga itu paling terpenting dalam hidup saya. Orang lain boleh mengatakan mungkin keluarga itu biasa-biasa saja. Bagi saya tidak. Keluarga adalah paling nomor satu di dalam hati saya. Kalau bagi saya, contohnya, kalau kita punya istri,
Istri kita boleh ceraikan sekarang, besok boleh ada lagi kita mencarinya. Tapi keluarga kita tidak bisa akan mencari gantinya karena dia itu tetap di hati kita. Itu. Nah, yang itu Bang, kalau seandainya Abang balik kampung, Ya. itu nanti kan masak sama-sama. Ya. Nah, nanti kan mungkin ada masakan yang kalau Islam itu dilarang, pas kalau babi apa itu kan boleh dilarang itu kan. Ya. Nah, nanti Abang itu macam mana? Pasal kalau dekat agama Islam itu bekas dia pun harus dicuci sampai 7 kali sama tanah, sama air. Itu pun cari tanah yang bersih. Itu macam mana nantinya Abang dekat kampung itu? Kalau pertanyaan seperti itu saya bisa menjawab, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau jawaban saya ini mungkin agak salah atau silap. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau bagi saya, kalau soal masak dan lain sebagainya itu keluarga saya pun paham. Keluarga saya pun paham. Apalagi saya walaupun memeluk Islam ini seorang mualaf, tapi di kampung saya banyak orang Muslim, ya, banyak orang Muslim. Orang selalu mengatakan NTT itu mayoritasnya orang Kristen. Iya, saya paham. Iyalah, Mayoritasnya orang kebanyakan Kristen. memang orang cakap begitu Bang. Tapi dari sudut pandangan mata saya, Kristen di NTT adalah mungkin 85%, ya. 15%-nya adalah agama-agama lain seperti mana Islam, Buddha, Protestan, Kristen Protestan, Hindu. Tapi memang saya tahu kalau di NTT mayoritasnya itu Kristen Katolik, memang betul. Tapi bagaimanapun saya mengatakan seandainya kalau saya pulang kampung, saya juga bisa menyadarkan diri. Saya tahu diri saya siapa. Dan kata orang, kalau kita memakan makanan yang haram, itu kita sudah dianggap menjadi orang yang macam mana ya, yang tak sadarkan diri. Tapi bagi saya sadar. Yang haram, saya tidak akan pernah menyentuh apapun. Apalagi masakan. Anak-anak saya, contohnya anak-anak saya, bukan anak-anak saya sendiri, anak-anak kandung, tapi anak-anak saudara saya. Karena anak-anak saudara saya sudah menganggap saya seperti bapak mereka. Mereka mengalu-alukan kedatangan saya. Dan saya bisa memahami. Kalau cara memasak anak-anak saudara saya, mereka tahu. Pasti tempat masakannya, macam kuali, periuk, dan lain sebagainya itu pasti akan dibeli baru. Untuk saya menggunakannya. Karena tidak mungkin menggunakan tempat-tempat yang dimasakin oleh kakak-kakak ipar saya dan anak-anak saudara saya itu. Karena mereka pun sadar, mereka pun tahu. Saya seorang Muslim, ya. Jadi apa yang saya cantumkan atau saya cakap di sini mengikut fakta, ya. Saya tahu barang haram saya tidak akan pernah menyentuhnya karena itu haram bagi saya. Jadi keluarga Abang sudah tahu dah kalau Abang itu sekarang jadi mualaf itu. Insya Allah sebelum saya memeluk Islam saya sudah berkomunikasi, ya, paham-pahamlah, kita kan berjauhan. Jadi kita mendekatkan diri pada keluarga itu melalui komunikasi. Macam mana respon keluarga Abang itu, Abang jadi mualaf itu? Apa dia marah ke apa macam mana? Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Seperti mana saya mengatakan anak saudara saya di kota Kinabalu, Sabah, Sarawak, saya pernah berkomunikasi dengan dia. Saya mengatakan, nak, sebelumnya Bapak minta maaf banyak-banyak. Ya kalau tutur kata Bapak ini tidak berkenan di hati anak, Bapak minta maaf. Tapi Bapak sekarang sudah memeluk Islam. Bapak sudah kembali atau menghijrah ke Islam daripada Katolik ke Islam. Jadi Bapak minta maaf. Jadi saya harap anak paham dan mengerti. Apa jawaban dia? Saya sangat terharu apabila mengingatkan perkataan dia. Dia kata, Bapak tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita cuma berpisah dalam ajaran saja, agama saja. Ya Bapak orang Islam, kita orang Kristen Katolik. Tapi kita tetap bersaudara, kita tetap berkeluarga. Keluarga kita tidak akan lari kemana. Dan dia mengatakan, Pak, kita ini
walaupun berbeda, tapi tujuan kita adalah satu, Tuhan saja yang kita tunjukkan. Kita menuju pada Tuhan. Walaupun cara ibadat kita berbeda, ya, tapi tujuan kita adalah Tuhan. Saya salut dengan ucapan dia. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Karena beliau ini dia lahir pada tanggal 25 Desember seperti Nabi Isa melahir tanggal 25 Desember. Dia juga melahirkan pada tanggal 25 Desember, hari Sabtu jam 12 tengah hari dia melahirkan. Saya masih ingat, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, tapi ingatan saya tidak akan pernah pudar. Ya, dia boleh mengatakan macam itu, saya salut dengan dia. Itulah ceritanya. Ya, mudah-mudahan abang boleh memeluk Islam itu, mudah-mudahan keluarga abang boleh ikut jejak abang, ikut mualaf, tapi abang jangan maksa, biar dia ikut hati dia sendiri. Kalau ajaran Islam kan gitu, tak boleh paksa, ada paksaan. Biarlah kalau abang sudah Islam, mudah-mudahan keluarga abang boleh Islam, jadi mualaf, kan itu abang yang nak kan sebenarnya. Insyaallah. Tapi sebelumnya saya mengatakan, dalam keluarga kami bukan saya seorang saja yang memeluk Islam. Anak saudara saya juga di Kota Kinabalu, dia juga memeluk Islam. Dia berkawin dengan orang Jawa, ya, orang Jawa, dan sekarang dia menjadi orang mualaf. Saya selalu melihat dia punya status apa lain sebagainya, itu dia selalu upload lagu-lagu apa nama? Islamik, kasidah seperti itu. Jadi saya pun merasa bangga gitulah, karena dalam keluarga kami bukan saya seorang saja yang memeluk Islam, anak saudara saya juga memeluk Islam. Tapi insya Allah suatu saat nanti kami boleh bertemu, mungkin jadi satu keluarga. Itu yang harapan saya. Ya, kalau sudah Islam semua, jadi hubungan semakin romantis lagi, tak itu kan bang. Ya, kita sekarang pun sudah romantis, tapi kalau sudah satu agama itu kan senang, kita nak tak ada beza kan, nak makan ini nak makan itu kan. Jadi kita senang nak itu aja, nak komunikasi, nak makan, tak ada itu kan. Iya. Ya, saya paham. Tapi saya bagi saran, abang jangan maksa, pasal Islam itu tak ada paksaan. Kemungkinan lah kalau abang menjalankan ibadah yang rajin, puasa, pokoknya ajaran Islam dijalankan, insya Allah lama-lama keluarga abang boleh terikut hati dia. Mudah-mudahan, kalau kehendak Allah apa yang tak mungkin kan. Insya Allah. Tapi saya bukannya tapi hati nurani saya, mereka tak mungkin memeluk Islam, karena itu boleh katakan keturunan. Kenapa saya memeluk Islam ini? Karena saya di perantauan, saya bukan dipaksa orang untuk memeluk Islam. Saya sudah berkali-kali saya mengatakan, saya memeluk Islam ini karena Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa yang memaksa saya, ya. Seperti mana saya mengatakan, konten yang lepas, saya pernah menyebut dan mengatakan, saya telah bermimpi seorang kiai bertemu dengan saya. 2 kali saya bermimpi. Dia mengajak saya untuk sholat. Saya mengatakan, Pak Kiai itu, saya katakan, Pak Kiai, saya mana bisa untuk sholat, karena ini ajaran Islam, saya tidak tahu lagi. Tapi apa beliau mengatakan? Tidak apa-apa, kalau awak bisa sholat, kita sholat. Karena ikut hati Anda, sholat ini menuju kepada Allah. Jadi kalau memang Anda ikhlas, Allah Ta'ala, insya Allah boleh sholat. Makanya saya terbangun daripada mimpi, saya kadang-kadang teringat, apakah malam tadi saya bermimpi itu mengatakan bahwa saya memeluk Islam. Jadi saya bukan memeluk Islam, saya diajak untuk sholat, sembahyang. Jadi apakah ini mungkin jalan menuju untuk hidup saya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi seorang mualaf, seorang muslim, ya. Itulah kemungkinan itu petunjuk dari Allah, dari mimpi itulah abang jadi masuk Islam itu. Dan ada kemauan, emang hati abang kecil sudah nak ikut ajaran Islam, jadi ada petunjuk lagi lebih kuat lagi itu abang jadi mualaf itu, kemungkinan gitulah. Insya Allah mungkin, ya.
Ya cukup sekian ya. Ini pengakuan abang saya Muhammad Fitri dan saya Arini Cecep. Assalamualaikum.